Demi menemukan cinta sejati, wanita kaya raya ini selalu mengubah penampilannya sejelek mungkin setiap kali ada lelaki yang mengajaknya untuk kencan. Bahkan, kali ini ia berpura-pura menjadi ibu-ibu hamil. Clear, apa ini nggak terlalu berlebihan? 99,99% kuman, laki-laki di dunia ini isi pikirannya tuh cuma ada dua, uang sama nafsu. Makanya kita tuh harus pintar-pintar, harus cari dong mana yang bener-bener tulus. Aduh, aku ngidam bakso. Aduh, aku ngidam ketoprak. Udahlah cantik, kaya lagi nih cewek. Pokoknya gak akan gue lepasin, harus jadi. Kamu, Claire, itu kamu hamil? Dan seperti biasa, penyamaran ini selalu berhasil menguak tujuan utama setiap lelaki yang berniat ingin memilikinya. Sang lelaki pun meluapkan kekesalannya karena merasa tertipu. Pokoknya aku mau ganti rugi 100 juta. Kalian pasti kompak kan bohongin aku? Iya, kamu dan ibu tiri kamu. Pokoknya aku gak mau tahu ganti rugi. Please, terima aku apa adanya ya. Enggak, amit-amit. Masa? Aku mohon. Sana pergi, gak usah deket-deket. Sayang, orang ini galak banget, serem tahu. Bayi kita sampai kaget tuh nendang-nendang. Apa kita tendang lagi aja ya? Oh, lo suaminya si Claire. Dasar, pokoknya gue gak mau tahu. Ganti rugi 100 juta. Nih, 200 juta. Kalian cocok. Yang satu aneh, yang satu lagi jelek. Ih, biarin. Suami aku tuh orang baik, orang keren, gak kayak kamu, laki-laki kasar. Huya! Kabur. Nona Claire, Hah? kelihatannya kamu udah bisa melepaskan tangan saya sekarang. Iya lupa. Maaf ya, tadi kayaknya saya salah orang. Baby, bilang makasih sama omnya. Baby, Ya. Kelihatan banget ya, aku pura-pura. halo Nek. Ingat ya, jangan sampai kencan kamu kali ini gagal lagi. Kalau gagal lagi, nenek nggak mau dioperasi. Biarin aja, nenek sakit-sakitan. Biarin. Duh, gimana ya? Kamu lagi nyari calon suami kan? Yaudah yuk nikah. Kita beneran udah nikah nih. Orang-orang di kantor catatan sipil ini rekanku semua. Jadi, aku cuma perlu ini, buku nikah. Iya sih, aku juga. Berarti kita nggak perlu hidup layaknya suami istri pada umumnya kan? Gak perlu. Aku cuma butuh bukti kalau aku udah menikah. Oh ya, nih, ada 2 miliar. Karena kamu sudah mau pura-pura nikah sama aku. 2 miliar? Gak deh, nggak usah. Aku nggak butuh uang kamu. Lagian kan tadi kita juga saling bantu. Gini aja, kita tukeran nomor ya. Mana sih nih nomor kamu? Oke, udah aku ping. Aku duluan ya. Hei, aku di sini. Duh, Bang Zaki, kenapa sih pakai masker segala? Atau jangan-jangan mau gagalin kencan buta lagi ya? Bang, gimana kalau sampai nenek tahu? Terus, abang ngapain di kantor catatan kayak gini? Gue udah nikah. Puas lo. Bang, abang mau kemana bang? Ngaji. Ngaji? Nanya mulu, gue mau ke WC, tungguin. Kunci mobil gue mana ya? Hah, apa ketinggalan tadi di kantor sipil? Aduh. Jadi itu muka aslinya. Cakep juga ya. Tapi cowok seganteng dan sekaya itu kok mau nikah sama cewek yang baru dikenal? Gue tahu. Jangan-jangan lunat. Ini
kunci mobil gue. Gimana? Udah puas lihat buku nikah gua? Yuk anterin gua ke tempat nenek. Gua mau ngasih lihat dia kalau gua udah nikah. Terus istri abang kemana? Gak tahu, gak peduli juga. Ayo. Iya lupa. Maaf ya, tadi kayaknya saya salah orang. Baby, bilang makasih sama omnya. Baby. Yang ojek mana sih? Kok nggak datang-datang? Halo Mas, udah di mana? Saya udah mau telat loh. Maaf ya mbak, hari ini mood saya lagi nggak stabil. Saya baru aja lihat cewek saya dibonceng laki-laki lain mbak. Sakit hati ini saya mbak, sakit. Kasian ya. Ya udah Mas, gak apa-apa, tenang aja ya. Kalau udah jodoh, pasti nggak akan kemana. Ya udah deh Mas, hati-hati ya. Makasih ya mbak, makasih banyak. Ya udah mbak, saya mau nangis jalan sendiri. Sama-sama Mas. GWS ya. Bulu-bulu mana yang menyakitimu? Halo? Woi Claire, lo di mana? Bos baru udah mau datang. Lo mau dipecat? Oh iya. Ya udah. Gue udah mau ke sana. Lupa lagi. Aduh, gimana ini? Jadi kita langsung ke kantor TTF nih, Pak. Ya, ayo. Kantor TTF? Kebetulan banget. Wah, rezeki anak soleh. Bang, tunggu. Halo, permisi. Ya, ada apa? Mas, masnya mau ke TTF ya? Tadi saya dengar. Saya ikut nebeng, please ya, saya udah telat. Tunggu, suaranya terdengar sangat familiar. Masuk. Suaranya kok kayak pernah denger ya? Siapa ya? Pak Zaki, kita sudah sah. Gak telat. Mas kalian, makasih ya. Masnya nggak mau turun? Saya mau sarapan dulu. Oh, ya udah deh. Iya, hampir telat. Saya duluan ya. Dah. Kita nggak masuk, Pak. Nanti aja. Kita sarapan dulu yuk. Baik, Pak. Iya loh, denger-denger direktur baru kita itu ganteng, muda, kaya raya, masih single lagi. Ah masa sih dia masih single? Beneran, bulan lalu gue dengar dia itu mutusin tunangannya karena matre. Ya karena itulah dia masih single. Wah pas banget, aku nggak matre kok. Halo, ladies and gentle girls. Selamat pagi. Lagi pada ngomongin apaan sih? Itu loh, direktur baru kita. Ganteng, muda, kaya raya. Yang paling penting masih single. Kira-kira siapa ya di antara kita yang bisa jadian sama dia? Udahlah, kalian semua nggak usah kepedean. Kalaupun ada di antara kita yang bisa dekat sama direktur, ya udah jelas itu pasti saya. Secara saya leader kalian semua di sini. Kalian semua cuma admin. Pendidikan saya jauh lebih bagus daripada kalian. Latar belakang saya juga. Kalau dipikir-pikir, enak juga ya jadi istri seorang direktur. Bisa nyantai di rumah, nonton TV, jalan-jalan, shopping. Kalau gue sih ya, selama kaki dan tangan gue ini masih bisa dipakai kerja, gue bakalan tetap produktif buat ngebiayain kebutuhan dan keinginan gue. Lagian, jadi perempuan, masa mau dibiayain terus sama laki-laki? Kuat dikit dong. Siapa yang suruh kamu ngomong? Udah telat, pakai ikut-ikutan lagi. Ngomong kayak bicara, on time gini kok dibilang telat. Ih, ngelawan kamu ya. Kamu nggak usah ikut meeting. Mulai sekarang, kamu harus bagiin brosur ini ke sekitaran kantor. Kalau belum habis, kamu nggak boleh balik. Ini kan bukan job desk saya. Pokoknya, selama direktur baru belum menginjakkan kaki di kantor ini, saya sebagai leader kalian semua bebas mau nyuruh kalian apa aja. Kalau kalian ngelawan, saya punya hak untuk mencat kalian. Brosurnya kak. Kak, brosurnya kak.
amat sih punya rekan kerja yang so jadi bos. Ini kan bukan kerjaan gue. Nek, awas, Nek! Nek, bangun, Nek! Nek, tolong! Tolong! Itu kan si Claire. Ada apa ini? Ini Kak, tabrakan. Nenek ini belum sadarkan diri juga. Gak ada CCTV, terus gak ada saksi. Yes, kena kamu Claire. Kamu yang nabrak nenek ini? Loh, bukan Kak. Yang nabrak udah kabur. Justru saya yang nolongin nenek ini. Nek, ada apa ini? Ini, Claire udah nabrak nenek ini sampai nenek ini gak sadarkan diri. Lah, jelasin sama mereka nih kejadian yang sebenarnya. Aduh, kok jadi gini sih? Hah? Ada apa nih? Nyonya besar? Hah, nyonya besar? Jangan-jangan dia neneknya Direktur Zaki. Kena kamu Claire. Nyonya, bangun! Nyonya besar. Perasaan gak besar-besar amat. Pak, dia pelakunya. Dia yang udah buat nenek ini sampai kayak gini. Lah, kamu yang numpang mobil Direktur Zaki ke kantor tadi pagi kan? Direktur Zaki? Direktur Zaki itu direktur baru di kantor kita. Direktur baru? Mateng deh. Aduh, gimana ini? Kasih nafas buatan. Hah? Sudah tidak tahu sopan, main duduk di dalam mobil. Padahal kau tidak tahu siapa yang duduk di samping kau. Mana kau celakain dia punya nenek kesayangannya. Pokoknya kau harus tanggung jawab. Halo, Pak Zaki? Iya, ada apa? Nenek Anda kecelakaan. Hah? Kecelakaan gimana? Kamu yang jelas, Martin. Kondisinya gimana sekarang? Nenek Bapak tidak sadarkan diri, Pak. Tapi tenang, pelakunya sudah ketemu. Akan saya amankan. Aduh, Nek. Kamu, tahan dia. Sampai pihak berwenang datang. Baik, Pak. Saya akan bawa nenek ke rumah sakit, Pak. Oke. Kita ketemu di sana. Kamu tunggu di sini sampai pihak yang berwenang datang. Oh iya, sekalian kamu bersihin barang-barang kamu semuanya. Karena mulai hari ini kamu saya pecat. Tapi kan bukan saya pelakunya. Jangan nuduh tanpa bukti dong. Udah. Pokoknya kemasi barangmu sekarang atau semua barangmu saya buang ke tong sampah. Nek, nenek nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Cuman pusing aja. Perempuan yang tadi itu mana? Perempuan siapa, Nek? Perempuan yang tadi, yang nyelamatin nenek. Nek, perempuan yang ini bukan? Iya, perempuan itu di mana? Dia yang nyelamatin saya. Coba saya lihat. Ini bukannya perempuan tadi yang nebeng di mobil saya? Iya, Pak. Kenapa kau panik? Sepertinya terjadi kesalahpahaman, Pak. Saya pikir dia pelakunya, Pak. Oke, Nek. Biar Jaki yang cari perempuan itu sekarang juga ya. Kamu, jagain nenek. Baik, Pak. Ini akibatnya kalau orang rendahan kayak lo ngeganggu gue. Gue yakin pelakunya pasti bukan Claire. Ini semua pasti akal-akalannya si Cindy. Secara lo tahu kan, dari dulu Cindy itu nggak suka sama Claire. Gue rasa orang sekantor ini pada takut sama Cindy. Karena takut dipecat aja, makanya mereka menurut. Lo mau kemana? Lo nggak kasihan apa sama Claire? Iya sih. Ya udah, ayo. Claire, kalian mau kemana? Ngapain kalian? Ini bukan urusan kalian. Sana pergi. Cindy, dengan segala hormat, bukannya kita harus tunggu pihak yang berwenang dulu? Iya, emangnya kamu ngeliat langsung kejadian Claire nabrak neneknya Pak Direktur? Diam kalian. Pergi dari sini atau kalian mau saya pecat juga? Enggak, sama sekali nggak ada orang waktu kejadian tadi. Dan setauku, tidak ada CCTV di area kejadian. Jadi kalau nggak ada bukti dan saksi mata, kok bisa ya kamu tahu kalau pelakunya itu Claire? Kalau sampai Claire nggak bersalah, kamu bisa kena pasal pencemaran nama baik loh. Dan bisa-bisa kamu yang bakal berurusan sama pihak berwenang. Kalian nuduh
saya fitnah Claire? Bukan nuduh, tapi emang nggak ada bukti sama sekali. Terus kenapa? Ngotot banget nyalain Claire. Bener banget, kita itu netral, nggak mihak siapa-siapa. Loh, kalian mau saya pecat juga? Saya siap dipecat kalau Claire emang terbukti bersalah. Saya juga. Ini cicilanku gimana ya? Pokoknya saya siap lah. Terlaluan kalian. Nggak perlu nunggu apa-apa. Mulai detik ini, kalian saya pecat. Atas dasar apa? Emang boleh mecat tanpa alasan? Saya sih nggak terima. Ih, kamu ya? Guys, makasih ya kalian udah belain gue. Tapi nggak perlu sejauh ini. Percaya deh, kebenaran pasti akan terungkap. Buat kamu. Kak Cindy, tadi ada Pak Saki di bawah. Kayaknya dia mau bertemu dengan Claire langsung deh. Dia marah banget. Tamat riwayatmu, Claire. Tamat. Sana cepat temuin Pak Zaki sekarang. Cepet, santai aja dong. Gue bisa jalan sendiri. Lagian gue nggak takut kok, karena gue emang nggak salah. Kalian tenang aja ya. Ayo, bangun.